gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 428. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Praja yang menyerang Rasya. Kedua jurus mereka benar-benar diadu. Jurus Praja malah akibatin pohon yang terlempar. Bahaya banget ya. Naura langsung menggunakan kekuatannya dan berusaha untuk menyingkirkan pohon itu. Rasya buat Praja kepanasan, pakai jurus apinya. Rasya juga langsung mengembalikan pohon itu menggunakan jurus anginnya. Akhirnya semua warga jadi nggak kenapa-napa kan Magic Fivers. Gara-gara Mbah Gono mau bantuin Praja, Mbah Gono jadi menggunakan kekuatan ilmu hitamnya untuk menyerang Naura. Sampai dia kesakitan gitu kan Magic Fivers. Praja dan Rasya lagi-lagi deh beradu kekuatannya. Tuh lihat, Praja nggak mau kalah kan. Rasya dan Naura berdoa sampai akhirnya Praja dan Mbah Gono kalah tuh Magic Fivers. Praja dan Mbah Gono malah kabur tuh Magic Fivers. Pasti mereka takut kalah dari Rasya. Rasya dan Naura jadi mikir kalau misalnya Praja dan Mbah Gono tuh nggak jadi macem-macem. Apalagi makam Alina tuh udah kembali seperti semula. Jadinya deh Rasya dan Naura langsung pergi menuju ke rumah sakit. Di lain sisi, Gali tetap ngotot untuk mencari Sari dan Praja. Untung ada Gibran yang menahan dan menggunakan kekuatannya biar Gali berkata jujur. Jadinya deh Gali berkata jujur soal Gali yang ingin menjelaskan ke Praja soal golongannya yang berbeda. Ternyata ada Hadi, Al, dan Wira yang dengar omongan Gali. Jujur, ayo jujur. Si Gali teh kemana ya? Iya. Itu dia. Wih, ya aing tidak tahu yang bukan anak kandungnya. Tidak yang mau didonor. Dan aing teh beda sama mereka. Sekarang aing ketemu ayah aing buat ngejelasin semuanya. Duh, Wira jadi histeris kan karena Gali yang bukan kakaknya. Gali juga lupa apa yang diomongin. Gibran gak enak sama Gali. Gara-gara kekuatannya, Hadi, Wira, dan Al jadi dengar juga. Pas Gibran mau melupakan ingatan mereka, pas banget ada Sari yang datang. Setelah Gali tahu apa yang udah terjadi, Gali semakin mau pulang. Ya udah deh, Sari mau gak mau untuk meminta Gali dirawat di rumah aja. Loh, padahal kan Praja gak mau tahu soal Gali. Praja yang baru sampai rumah panik tuh Magic Fivers. Karena Rasya dan Naura udah tahu soal tumbal Praja. Praja mau buat Rasya dan Naura itu bungkam. Ternyata informasi dari Pak Deden itu semua ulah anak buah Praja. Soalnya Pak Deden gak mau menggunakan HP lagi. Makanya deh anak buah Praja bisa mendapatkan nomor Pak Deden. Bener-bener deh, bahaya banget kalau misalnya anggota Magic 5 percaya sama informasi Pak Deden. Praja lagi yang berulah. Miss Magic doain semoga Magic 5 gak dalam bahaya ya. Duh, tuh lihat. Praja benar-benar mau menyingkirkan Rasya dan Naura sebelum mereka kasih tahu tentang tumbal Praja. Apalagi kan Naura bisa mendengar suara hati Praja. Ternyata Praja tuh berhasil mengambil rambut Alina. Tapi pas Naura dan Rasya datang, Praja dan Mbah Gono udah membereskannya. Tuh lihat aja, Praja menggunakan kekuatannya untuk menggali makam Alina. Rambut Alina dimasukkan ke kotak hitam barang makanan kesukaan Alina. Setelah itu, Praja harus mengkubur kotak hitam itu di hutan. Praja jadi kesenangan tuh, karena tahu nanti malam dia akan tidur tenang. Tapi sebelum itu, Praja nyuruh membereskan barang Gali. Waduh, padahal kan Gali baru aja mau dirawat di rumah. Miss Magic jadi kasihan deh sama Gali kalau kayak gini. Sedangkan di kediaman Hadi, Irsyad kayaknya masih sedih dan bingung. Tuh lihat, Irsyad sampai ditanyain kan sama Inces Ipit. Irsyad minta solusi sama Inces Ipit. Si Inces Ipit bilangnya punya 1001 cara buat nyatuin Irsyad dan Pipit. Tapi Irsyad sampai kesel sendiri kan dengan solusi dari Inces Ipit. Katanya Irsyad harus nyingkirin Asep atau deketin Mbah Gono. Inces Ipit, ada-ada aja deh. Jangan sedih. Inces Ipit punya 1001 cara agar Irsyad dan Pipit selalu bersama. Hah? Cara apaan emang? Singkirkan Asep. Yang lagi mendekati Pipit juga, agar Pipit jomblo terus dan tidak ada laki-laki lain yang mendekati lagi selain Irsyad. Kamu sembarangan kalau ngomong. Main nyingkirin orang gak boleh. Udah jangan aneh-aneh, udah kasih cara lain kek yang lebih aman. Kalau begitu, dekati saja Mbah Gono dan cari tahu kesukaan Mbah Gono. Lalu luluhkan hati Mbah Gono.
Praja lagi buang-buang barang Gali ke depan rumah. Pas banget sama Wira, Gali, dan Sari yang pulang. Gali dan Wira senang banget lihat Praja yang udah bisa jalan. Sampai-sampai mereka peluk Praja. Tapi Praja malah dorong Gali. Dan dia juga bilang kalau Gali bukan anak kandung Praja. Astaga, Miss Magic makin gak tega lihat Gali yang digituin sama Praja. Pasti Magic Fivers juga gak tega kan liatnya. Apalagi Wira jadi bertanya-tanya kan ke Praja. Bahkan Praja juga mengusir Gali dari rumah dan menyuruh Wira masuk. Gali masih memohon biar Gali bisa menjelaskan ke Praja. Tapi Praja benar-benar tega untuk ngusir Gali. Aduh, Miss Magic jadi kasihan deh. Sari juga ikut mohon sama Praja biar Gali gak diusir. Praja juga malah suruh Sari minggir. Gibran, Hadi, dan Al kaget melihat Praja yang udah bisa jalan. Mereka juga melihat apa yang terjadi sama Praja, Sari, dan Gali. Mereka juga gak tega lihat Gali yang dikasarin gitu Magic Fivers. Tapi Al mau menyelamatkan Gali. Al bener-bener ngebelain Gali loh. Al kayaknya relate deh. Karena kan Al dibesarin sama orang tua angkatnya. Ih Al, padahal kan anak kandung Praja itu kamu Al. Praja bener-bener nyuruh Gali membawa barang-barangnya. Aduh, Sari sampai kelempar dan pingsan kan Magic Fivers. Praja juga menyalahkan Gali karena Sari yang terlempar. Gibran yang mau menghipnotis Praja jadi ketahuan tuh sama Praja. Cuman Gibran bilang kalau dia itu mau nenangin Praja. Sari dibawa masuk ke dalam sama anak buahnya. Setelah itu Praja juga mengusir Hadi, Gibran, dan Al. Aduh, kasihan banget ya. Gali dibiarin gitu aja di depan rumah Magic Fivers. Miss Magic kasihan banget sama Gali. Wira yang masih bertanya-tanya akhirnya diajak ngobrol sama Praja. Katanya Praja berusaha untuk mencari anak kandung Praja. Wira jadi ikutan mohon sama Praja biar Gali gak diusir. Wira gak tega karena Gali yang diusir. Tapi Praja tetap pada prinsipnya kalau Praja gak mau bawa orang lain ke keluarganya. Dan tahu gak Magic Fivers, Wira juga jadi satu-satunya anak yang diharapkan oleh Praja. Di lain sisi, Gali gak nyangka kalau Praja tega untuk ngusir Gali. Hadi mencoba menenangkan Gali. Bahkan Al nawarin untuk Gali biar bisa tinggal bareng Al. Bukannya terima kasih, Gali malah marah-marah kan Magic Fivers. Isi Gali bener-bener ya, jadi gak tahu makasih si Gali. Mungkin ayah kamu teh butuh waktu untuk bisa nerima ini semua, ya? Lo kalau mau tinggal sama gue dulu bisa kok, Ga. Kalian tuh seneng kan yang diusir dari rumah? Terutama Mane, Al. Mana seneng kan yang diusir? Lah, kok lo emosi gitu sih ke kita? Kita beneran tulus mau bantu lo. Gibran, udah. Kita peduli. Gak usah ikut campur urusan lain. Sedangkan Wira mendengar kalau Praja akan ke hutan dan menemui Bang Gono. Karena tadi Praja bilang kalau misalnya Wira adalah satu-satunya harapan Praja, Wira jadi mau jagain Praja. Katanya Wira takut kalau Praja diapa-apain sama Bang Gono. Aduh Wira, Praja mah malah bestie sama Bang Gono. Karena kan mereka melakukan rencana jahat. Praja yang langsung pergi, dia gak sadar aja kalau ada Wira yang ikutin. Baru juga Wira yang di jalan malah ketabrak sama Alif dan teman-temannya. Karena Wira saking ngebutnya tuh Magic Fivers. Jadinya deh Alif dan teman-temannya mau membantu Wira menemukan Praja dan Mbah Gono. Di tempat lain, Adara udah sampai di tempat kerjanya. Tapi dia bingung gara-gara Al jadi kayak banyak pikiran gitu deh Magic Fivers. Adara jadi nyentuh Al biar bisa tahu apa yang Al pikirin. Adara nggak heran kalau Al nganggep Sari itu kayak ibu kandungnya. Apalagi kan Sari sangat baik ke Al. Adara akhirnya ngedein buat mereka makan es dulu. Mereka jadi bahas soal filosofi makanan kan. Al jadi kagum kalau Adara jadi bijak. Sampai-sampai Al jadi kehibur banget Magic Fivers. Lucunya ya, Miss Magic seneng deh lihat Adara nyoba hibur Al. Gemes banget ya. Tapi gara-gara makan es ini, gue itu punya filosofi sendiri. Apa tuh filosofi? Ya, walaupun hidup lagi ribet dan lagi ruwet, pasti hidup itu ada warna-warninya kok dan manis banget. Karena di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan setelah ada badai, pasti ada pelangi. Jadi, hal apapun yang bikin kita sedih, di balik semua itu ada hikmahnya kok. Dan di balik hikmah itu, pasti ada pelangi kehidupan. Lagian ya, kalau lu nggak ngerasain sedih, lu nggak bakal tahu rasanya bahagia itu kayak gimana.
Ngerti kan maksud gue? Tumben banget seorang Adel bisa bijak kayak gini. Belajar dari siapa lo? Tasya. Ternyata Gali pergi ke rumah Asep. The Hebrings bingung ngeliat Gali yang bawa barang-barangnya. Setelah Gali kasih tahu, Gali juga diusir juga sama The Hebrings. Katanya Gali bukan anak praja, jadi ngapain The Hebrings masih mau temenan sama Gali? Nah kan Gali, tuh rasain biar kapok. Tadi mau ditolongin malah marah-marah sih. Gali jadi pergi walaupun nggak tahu mau kemana. Gali nggak tahu aja kalau Naura mendengar suara hati Gali. Naura jadi tahu kalau misalnya Gali juga diusir sama The Hebrings. Si Gali nih ya, lagi-lagi nolak pas Naura tawarin buat ikut ke rumah Hadi. Di lain tempat, Praja udah bertemu dengan Mbah Gono. Praja sama Mbah Gono nggak tahu aja kalau misalnya ada Wira, Alif dan teman-temannya yang ngeliatin mereka. Wira sampai merekam apa yang mereka lakuin. Apalagi setelah dikubur, mereka menaruh sesajen dan Mbah Gono menggunakan ilmu hitamnya. Sesajennya berguna buat Alina nggak gangguin Praja lagi. Wira, Alif dan teman-temannya juga kaget kalau ternyata itu untuk Praja biar nggak diganggu sama Alina. Apalagi Wira nggak nyangka kalau Praja menumbalkan Alina. Gali nggak tahu mau kemana lagi. Akhirnya Gali mendatangi rumah Mbah Gono karena dia yakin cuma Mbah Gono yang mau menerima dia. Padahal Mbah Gono malas menampung Gali di rumahnya. Tapi Mbah Gono pikir nggak ada salahnya kalau Gali bisa dimanfaatkan. Dan ada syarat dari Mbah Gono. Gak ada yang boleh tahu kalau Gali tinggal di rumah Mbah Gono. Dan gak ada yang tahu juga kalau Gali murid Mbah Gono. Apalagi kalau Praja tahu, bisa-bisa hubungan Praja dan Mbah Gono bisa hancur. Di lain sisi, Pipit ketemu Irsyad yang mau kasih pohon bikara buat Mbah Gono. Tujuannya biar bisa ngusir setan atau jin. Jadinya deh Mbah Gono bisa taubat. Pipit terharu lihat Irsyad yang mau luluhin hati Mbah Gono. Cuman Pipit bilang kalau Mbah Gono gak segampang itu. Tuh lihat, Irsyad gak gampang nyerah. Gak usah, Syed. Mendingan kamu nyerah aja. Kayak aku gak semudah itu, Syed. Enggak, Pit. Gak bakalan pernah ada kata nyerah di kamus aku. Kalaupun itu tentang kamu. Dan itu menyangkut kamu. Mbah Gono suruh Irsyad bawa pohon itu jauh-jauh. Apalagi Mbah Gono jadi kayak kesakitan gitu kan Magic Fivers. Kan Pipit jadi diusir sama Mbah Gono. Duh Magic Fivers. Pipit bener-bener mau menyelesaikan hubungannya sama Irsyad. Pipit jujur kalau dia nggak mau melihat Irsyad kenapa-napa. Aduh kasihan banget. Irsyad jadi bingung kan harus apa kan Magic Fivers. Maafin aku ya. Aku belum bisa ngeluluhin hati ke kamu. Tapi kamu tenang aja. Sampai kapanpun aku bakalan terus berusaha buat hati kakek kamu luluh. Makasih ya, Syed. Tapi aku gak bisa lihat kamu kayak gini terus, Syed. Biar ini jadi urusan aku sama kakek aku aja. Dan emang lebih baik kita sampai sini aja, Syed. Aku gak bisa biarin kamu celaka, Syed. Aku sayang banget sama kamu. Kalau kamu tetap maksa, terus kamu celaka, aku gak akan bisa maafin diri aku sendiri, Syed. Selamat tinggal, Syed. Enggak, kamu gak boleh kayak gitu. Pipit! Pipit! Kok jadi kayak gini sih? Di kediaman Hadi, tiba-tiba aja Praja datang ke rumah Hadi dan mengganggu keluarga Hadi. Katanya Praja membutuhkan tumbal bayi yang lagi kandung. Praja bener-bener ya, kemarin keluarganya sendiri. Sekarang Praja juga ganggu keluarga Hadi kan? Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari jam 6 sore di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic.